Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa sekalian, kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita karena pergaulan, karena terpengaruh dengan teman-teman dekat, ya kita lihat banyak kerusakan yang terjadi karena pergaulan yang jelek asalnya. Kita lihat laki-laki yang begitu mudahnya untuk merokok, perempuan pun demikian. Begitu juga ada yang karena pergaulannya juga sampai mentato dirinya atau meminta untuk ditato. Ini bukan hanya kita lihat fenomena ini pada laki-laki, namun kita juga kadang melihatnya pada para wanita. Mereka ya ada yang mentato dirinya di badannya, di tangannya, ataupun di tempat yang lainnya. Padahal tentang masalah mentato ini terdapat larangan. Kalau kita melihat atau menilik pada hadisnya, larangan ini ditujukan pada wanita. Ya, larangan ini ditujukan pada wanita, ya. Tidak terkhusus pada pria, namun ini juga tetap berlaku pada pria karena larangan ini berlaku mutlak. Apa larangan tersebut? Kita lihat hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "La'anallahu al-wasilah wal mustausilah wal washima wal mustaushimah." Yaitu Allah melaknat. Kata Rasulullah SAW, Allah itu melaknat wanita yang menyambung rambut. Begitu pula wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Kita lihat seperti ya sebagian wanita yang memakai ya rambut tambahan di kepala, memakai konde misalnya. Ya. Kemudian juga Allah itu melaknat wanita yang menato atau membuat tato, dan juga al-mustaushimah, wanita yang meminta dirinya untuk ditato. Wanita yang meminta dirinya untuk ditato. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga kita dapat melihat dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika itu dia menyebutkan hadis yang sama, bahwasanya Allah itu melaknat ya al-washimat wal mustaushimat, yaitu orang yang menato dan orang yang meminta ditato. Begitu juga an-namisat wal mutanamisat, yaitu wanita yang menghilangkan bulu di wajahnya dan meminta bulu di wajahnya juga dihilangkan. Begitu juga disebutkan dalam hadis ini, yaitu Allah juga melaknat ya wanita yang meregangkan giginya supaya terlihat cantik. Juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Lalu ketika itu ada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Ya'qub. Ketika itu mendatangi Ibnu Mas'ud, kemudian dia berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya, aku mendengar bahwasanya engkau itu mengatakan bahwasanya Allah itu melaknat demikian dan demikian, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud mendengar ucapan tersebut, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya bagaimana mungkin aku tidak melaknat juga, padahal Rasulullah SAW melaknat dan juga Allah pun menyebutkan dalam kitabnya Al-Quran. Allah pun menyebutnya. Nah, kemudian wanita tersebut itu mengatakan, dan wanita ini dikatakan gemar membaca Al-Quran. Dia mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, aku telah utak-atik Al-Quran, aku telah membuka Al-Quran dari awal hingga akhir, aku tidak menemukan tentang larangan tersebut. Maka ketika itu Ibnu Mas'ud itu mengatakan, dia membacakan, ya dia katakan bahwasanya coba terlebih dahulu engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Yaitu ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah kalau kita buka dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk ya taat kepada Rasul. Kalau Rasul katakan ini diperintahkan, maka kita ikuti perintah Rasul. Kalau Rasul SAW itu katakan ini dilarang, maka kita juga meninggalkannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi walaupun tidak secara tekstual, tadi hukum tato ini tidak secara tekstual terdapat dalam Al-Quran, namun karena kita diperintahkan untuk taat pada perintah Rasul, kita juga diperintahkan untuk menjauhi setiap apa yang Rasul SAW itu melarangnya, maka kita berarti harus taat juga pada hukum seperti ini. Kesimpulannya tentang tato ini adalah suatu yang terlarang, suatu yang diharamkan karena sampai dilaknat. Dan kalau kita lihat di sini, laknat yang ada ini ditujukan pada para wanita yang mentato dirinya. Ya, para wanita yang mentato dirinya atau meminta untuk ditato. Maka ini menunjukkan dosa yang dilakukan adalah dosa besar karena disebutkan dosa laknat. Dan para pemirsa sekalian, yang dimaksudkan laknat itu adalah jauh
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ancaman yang sangat keras sekali yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hal ini. Sehingga selaku orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaklah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang disebutkan taat, dan setiap larangan yang disebutkan maka hendaklah dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Dan ingatlah untuk khusus para wanita. Kenapa di sini kami tekankan para wanita? Dan karena kami sayangkan sekali kepada para wanita yang mentato dirinya. Seharusnya dia punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu bahwasanya Islam itu sangat-sangat mengagungkan para wanita. Ya, karena balasan untuk para wanita itu sama disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an sama dengan laki-laki. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia itu dalam keadaan beriman, maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan kepada mereka. Dan juga dia akan diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia. Maka untuk para wanita hendaklah memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya juga bisa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala itu melarangnya. Ini demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah semakin memberikan kita taufik untuk semakin taat kepadanya dan juga kita pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larang-larangannya, dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beriman dan kita itu bertakwa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.